Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdik wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari lubuk hati yang terdalam, pertama-tama khatib berwasiat mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya dan juga kepada jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Rabbul Izzati. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Siklus atau fase kehidupan umat manusia di muka bumi ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita hamba-hambanya. Insan pilihan hamba Allah, the chosen people, dilahirkan dari kandungan, dari rahim ibu kita masing-masing, menjadi bayi yang lucu, yang mungil. Dan itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Dalam redaksi yang lain Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir memiliki sifat-sifat fitrah. Para ulama menafsirkan kata fitrah itu dengan dua penafsiran. Yang pertama, kata fitrah itu berarti suci. Maka seorang bayi yang baru lahir membawa potensi-potensi kefitrahannya, memiliki sifat fitrah suci, tidak membawa dosa bawaan atau dosa lahiran. Walaupun mungkin, mohon maaf, orang tuanya, ayah bundanya melakukan kesalahan. Tapi setiap bayi yang baru lahir, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir memiliki sifat fitrah, memiliki sifat suci, bersih. Maka itulah sebabnya kata fitrah ini banyak sering kita dengarkan. Ada zakat fitrah, zakat untuk mensucikan jiwa kita. Bahkan kita setelah melaksanakan ibadah Ramadan, 1 bulan kita kembali kepada kefitrian kita, kesucian kita.
Karena Nabi menggaransi setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, dihapuskan dosa-dosanya. Maka ketika berakhir bulan Ramadan, memasuki Syawal, kita kembali kepada fitrah suci. Kemudian ada pandangan yang lain, bahwa fitrah itu bermakna memiliki potensi-potensi keislaman, memiliki potensi-potensi ketauhidan. Maka setiap bayi yang baru lahir atau anak yang dilahirkan ke muka bumi ini memiliki potensi, memiliki sifat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat ketauhidan atau sifat keislamannya. Maka itulah sebabnya dalam redaksi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Nabi mengatakan, maka bapak dan ibunya lah, orang tuanya lah yang menjadikan anak ini kemudian Yahudi atau Nasoro atau dia Majusi. Maka pada prinsipnya, pada hakikatnya hadirin jamaah rahimakumullah, setiap anak, setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini memiliki potensi-potensi kefitrahan, memiliki sifat suci dan memiliki potensi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya juga Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika ruh ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Perhatikan jawaban ruh. Qalu bala syahidna. Benar. Engkau adalah Tuhan kami. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian setelah menjadi bayi, kita tumbuh dan berkembang. Karena dalam ilmu sains dikatakan salah satu ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Maka dari seorang bayi, kita tumbuh menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan menjadi dewasa. Dan pertanyaannya adalah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita umat manusia hanya untuk melewati fase-fase, melewati siklus, melewati tahapan-tahapan yang tadi disebutkan saja? Dan hal ini pun Allah Subhanahu wa taala pertanyakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira sesungguhnya kalian kami ciptakan ke dunia, ke muka bumi ini hanya untuk main-main, abatha, tanpa ada tujuan yang jelas, tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada goal yang pasti. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jawabannya kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, tupoksi yang pertama, peran utama umat manusia dan menjadi landasan dasar mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umatnya di muka bumi ini adalah, pertama dan yang paling utama adalah agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tupoksi yang pertama, tugas pokok dan peran serta fungsi umat manusia di muka bumi ini, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai abdun, sebagai abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali agar manusia, agar jin beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi yang paling utama, yang paling pokok, primer mengapa Allah menciptakan kita umat manusia di muka bumi ini adalah agar kita beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan total, dengan serius, dengan itminan, dengan tumakninah. Dan Allah tidak butuh kita, tapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ibadah itu hadirin jamaah rahimakumullah tidak hanya sebatas ritual yang biasa kita laksanakan, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Perhatikan bagaimana Imam Ibn Taimiyah
mendefinisikan ibadah dengan kalimat ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wal aqwal adh-dhahirati wal batinah. Kata Imam Ibn Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un, segala nama, segala redaksi, istilah, sebutan likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Minal af'ali wal aqwal, baik itu ucapan kita ataupun perbuatan kita, apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Adh-dhahirati wal batinah, yang nampak ataupun yang tidak kelihatan. Maka hadirin yang rahimakumullah, sederhananya adalah kalau setiap aktivitas kita berangkat ke kantor, kita berjualan, kita bermuamalah, kita beraktivitas apapun aktivitasnya. Kemudian aktivitas yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu Allah cinta, Allah ridho dengan yang kita lakukan tersebut, maka ibadah namanya. Jadi ibadah memiliki postur dan dimensi yang luas. Dan ini adalah tupoksi yang pertama mengapa Allah menciptakan umat manusia di muka bumi ini. Yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, mengapa Allah menciptakan kita umat manusia di muka bumi ini adalah Allah memilih kita menjadi pemimpin. Allah ingin menjadikan kita menjadi wakilnya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan manusia di muka bumi ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi wakilku. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketimbang malaikat, ketimbang iblis atau jin yang Allah lebih dahulu menciptakan mereka, Allah lebih memilih kita menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maka sebab itu wajarlah kalau malaikat melakukan interupsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau kata orang Bogornya, ya Allah yang benerlah Engkau hendak menciptakan manusia di muka bumi ini yang notabene nanti manusia itu akan melakukan kerusakan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusia itu akan menumpahkan darah, membunuh. Kita sudah diprediksi oleh malaikat akan melakukan hal-hal yang negatif. Tapi perhatikan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tidak ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala hadirin lebih memilih kita umat manusia di muka bumi ini menjadi pemimpin, menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah, dan redaksinya adalah khalifah. Menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala apapun level kepemimpinan kita. Karena gen kita ini adalah pemimpin, kakek nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka kita ini sudah menjadi seorang pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Yang terakhir hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia di muka bumi ini adalah Allah menginginkan kebahagiaan kepada kita. Allah ingin hidup kita bahagia. Perhatikan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fil ardi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka baginya kami berikan kebahagiaan itu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka kami berikan kebahagiaan tersebut. Yang menarik hadirin jamaah rahimakumullah untuk kita bandingkan, ketika pilihannya, optionnya itu adalah dunia, redaksi yang Allah berikan adalah nu'tihi minha. Man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha.
Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, kami berikan kebahagiaan itu sedikit. Tapi ketika pilihannya, optionnya itu adalah kebahagiaan akhirat, perhatikan redaksi yang Allah berikan dalam Al-Quran. Wa man kana yuridu hartal akhiratan nazid lahu fi hartih. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka kami tambahkan kebahagiaan tersebut. Artinya lebih banyak porsi kebahagiaan yang Allah pilihkan untuk kebahagiaan kita di akhirat ketimbang di dunia ini. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, perhatikanlah baik-baik tupoksi kita. Kenapa Allah menciptakan kita di muka bumi ini? Pertama sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai Khalifatullah. Dan yang ketiga Allah menginginkan kebahagiaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya doa kita yang paling utama selain kita doakan, kita sampaikan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah, karuniakanlah kepada kami fid dunya hasanah, untuk kehidupan dunia kami penuh dengan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan untuk akhirat kami juga penuh dengan kebaikan. Maka balance. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kita dari api neraka. Mudah-mudahan hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sendiri, tetapi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, dengan relasi-relasi kita terbaik kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min masaibid dunya waddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Gaza wa fi Sudan wa fi Rohingya wa fi Misr wa fi Indonesia wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil munafiqina wal zalimina a'da'aka a'da'ad-din. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Fadhkurullahal azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Subhanallah, banyak banget cucian piring. Mana ada kajian Ustadz Hisham lagi. Kalau habis makan tuh, bukannya cuci piring, tinggal gitu aja. Kan live di Kalam TV. Sebentar.